Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Besar fid dunya, di dunia, wa azabun fil akhirah atau fil ukhra, dan menyebabkan azab di akhirat. Ma'asyiral kiram rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid menulis kitab tentang zina dan akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya. Beliau menuliskan di situ banyak sekali akibat buruk, tapi kata simpulnya, sebesar-besar dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, sampai syirik dan kekufuran sekalipun, bila pelakunya bertaubat, maka dosa itu dan aib itu langsung terangkat. Misalnya ada orang kafir masuk Islam, orang tak akan ungkit-ungkit lagi, orang tidak akan ungkit-ungkit lagi, maju kafir dulunya, kayak gitu. Enggak orang nak ungkit-ungkit lagi. Kalau misalnya ada orang nak menikah, masuk Islam dia, dinikahkan enggak? Hah? Orang kafir masuk Islam, habis itu nak menikah dengan orang Islam, dinikahkan enggak? Diungkit-ungkit lagi. Buang petang kafir lah nak masuk Islam, kena nikah lagi orang Islam, enggak ada lagi. Bahkan kadang pas nikahnya itu masuk Islam. Dan itu biasa. Misalnya si Abu Talha radhiyallahu ta'ala ingin menikah dengan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ya, Abu Talha seorang yang seorang yang mulia, seorang yang punya ketokohan di Madinah di kalangan Ansar. Kata Ummu Sulaim, seperti abang ini tidak bisa ditolak pinangannya. Ya, kalau beliau itu melamar susah untuk ditolak. Apa sebab? Punya nama baik dan juga punya perangai baik. Bapiti susah ya. Sudahlah bapiti perangai elok pula, dihormati. Jadi misluka la yurad. Walakinaka la tahillu li.
Cuman kamu belum halal untuk saya. Saya tidak, kamu belum halal untuk saya. Tapi kalau kamu masuk Islam, iza aslamta, kalau kamu masuk Islam, maka saya cukup maharnya dengan kamu masuk Islam. Dengan cukup dengan maharnya dengan dia masuk Islam. Subhanallah. Dan itu disahkan oleh Nabi SAW. Jadi masuk Islam untuk menikah. Tidak ada orang bilang mamak-mamaknya, woi, orang kafir pun petangnya. Tidak diungkit lagi karena dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itulah disebut dengan apa namanya, sebaik-baik mahar dalam Islam. Mahar Ummu Sulaim itu dengan masuk Islamnya Abu Talha radhiyallahu taala. Kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Atau orang misalnya pencuri, perampok, lalu bertobat, kemudian baik, tobat nasuha. Orang juga tidak akan ungkit-ungkit lagi dosanya itu. Sahih? Berapa banyak orang-orang yang dulu misalnya adalah geng-geng besar, habis itu masuk Islam dan bertobat, diungkit-ungkit lagi enggak? Enggak diungkit-ungkit lagi orang. Artinya tidak disebut lagi. Tapi kalau zina, subhanallah, walaupun sudah bertobat dan Allah sudah terima taubatnya, tapi coreng itu masih susah dihilangkan. Akan ada terus itu, walaupun tidak digugat secara terang-terangan. Tapi kalau sempat orang nak menikah misalnya dengan anaknya, dengan cucunya dan sebagainya, bahkanlah cucu ketujuh ya, keturunan ke-7, kadang masih ingat juga. Nak kasih itulah ayong nih, kan itu. Baik itu kadang. Jadi dosa zina, hinanya kalau dosa lain mungkin hanya pada pribadi yang melakukan. Jadi kalau zina sampai kepada seluruh keluarga, bahkan sekampung. Kalau dulu masih di masa-masa dulu, kalau ada orang berzina di kampung udah punya uang. Kan kalau cuma ada rasa hina bagi orang kampung itu. Makanya orang-orang yang berzina di kampung dulu disuruh dia pergi, disuruh keluar dari kampung, diusir. Ataupun kalau tidak dia mau diusir, dia sendiri yang pergi. Dia tahu sebab ini aib. Jadi makanya zina itu oleh Allah SWT dikatakan jangan didekati. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini khususnya bagi para aparat RT, RW, lurah, kepala desa yang di sekitarnya ada, khususnya anak-anak muda yang kos misalnya, kan ada kos-kosannya ya, mahasiswa, mahasiswi. Jadi jangan ada aturan tidak boleh atau boleh bertamu hanya sampai jam 10 malam atau 9 malam. Zina itu bukan di larut malam banyaknya. Iya nak, zina itu kapan aja. Jadi harus tegas. Laki-laki tak boleh masuk, tidak masuk kos perempuan, perempuan tak boleh masuk kos laki-laki. Dah selesai. Tidak ada istilah batas-batas waktu itu. Di maghrib orang pas azan maghrib zina juga orang. Pas azan Jumat orang zina juga. Nauzubillah. Karena pintunya dijauhi. Bukan tinggalkan zina, tapi jangan dekati. Kalau sudah dikasih bebas masuk, tidak ada pun niat tapi sempat. Kadang tidak ada keniatannya tapi ada kesempatan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai ada seorang kiai bilang, ya waktu sambil bercanda dia kan, saya Ustaz dititipkan apa saja insya Allah amanah. Titip uang saya tak akan pengaruh.
dititip barang saya tidak pengaruh, tapi jangan coba-coba nitip anak perempuan anak gadis sama saya. Berbahaya. Kan itu kisah seorang rahib diceritakan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang pemuda yang hendak pergi berjihad. Mereka punya seorang adik perempuan yang gadis. Ini dititip sama ustaz ahli ibadah. Dititip di tempat ahli ibadah. Bayangkan. Dan dia awal-awalnya menjaga. Tidak serumah, bukan di satu kamar, dia bukan. Rumahnya terpisah. Cuma pas waktu mengantar makanan, awalnya ditaruh depan pintu. Udah pergi baru dibilang ada makanan. Lepas itu mulai ditunggu dulu. Makanan sudah datang. Habis itu udah mulai buka pintu sedikit dan seterusnya. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hamil, kemudian dibunuhnya. Akhirnya dia sendiri juga akhirnya jadi korban. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bahasa beliau adalah wajtinabuz zina min akhlaqil fudala wa muwaqa'atuhu 'arun fid dunya, hina di dunia, wa azabun fil ukhra, dan azab di akhirat. Dan ini yang harus selalu dipesankan sebenarnya pada anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, ketika akan meninggalkan rumah menuju tempat nak pergi belajar, nak pergi berusaha, nak pergi bekerja. Itu yang harus, apalagi di zaman yang serba terbuka hari ini, zaman bebas hari ini, di mana aja terbuka peluang untuk mendekati zina. Naudzubillah. Kadang-kadang juga sebagian mungkin sebagian besar ya, bikin perjalanan musafir biar adil, tidak ada perbedaan sensitif gender, harus kesetaraan gender. Nah, jadi 2 perempuan 2 laki-laki, atau 3 perempuan 3 laki-laki untuk tugas luar daerah, misalnya praktik lapangan, KKN dan sebagainya, kuliah, kerja, nikah. Iya. Dan tidak sedikit terjadi dengan alasan kalau mereka pergi sendiri tidak aman, akhirnya dibonceng. Jadilah contoh dua-dua aja lah, boncengan. Nah ini makanya saya sering mengusulkan bahwa KKN itu wajib ke daerah masing-masing. Apa alasannya? 1, meringankan biaya, karenanya pulang ke rumah, ya. Yang kedua, aman, karena di kampungnya sendiri. Yang ketiga, bila KKN-nya sukses dan berhasil, dia akan pulang dan lanjutkan. Misal selama di kampung itu buka taman pendidikan Al-Quran misalnya, atau tahfiz Quran dan sebagainya. Berhasil kan? Dilanjutkan. Kalau tidak berhasil, pindahnya tidak akan datang. Siapa mau melanjutkan? Dan yang lebih daripada itu, khususnya yang perempuan, tidak perlu musafir tanpa mahram, karena dia pulang ke kampungnya sendiri. Tapi karena ide-ide belum banyak yang bisa menyambut ya, sampai awak jadi presiden lo gak ada lucunya. Allah musta'an. Tapi tidak condor ya, sang ketua partai tidak bebas mencalonkan uang kini. Allah musta'an. Kini ya bang. Kan ya, ini kalau masih pakai partai tidak natur, masih berlumba tidak ikan natur, pakai baliho tidak juru apa, berarti tidak dia, tidak perlu. Nah, masuk waktu, tapi kita dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu asyhadu an la ilaha محمدا رسول الله illallah. حي على الصلاة La hawla حي على الصلاة la hawla حي على الفلاح la hawla حي على الفلاح la hawla الله أكبر الله أكبر Allah لا إله إلا الله wa la asyhadu an la ilaha salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salati wa qama Taib. Kemudian beliau melanjutkan qala ta'ala atau qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Segala sebab yang membuat kita melakukannya dijauhkan. Termasuk tadi sudah katakan ikhtilat, khalwat, kemudian bacaan-bacaan, tontonan-tontonan, aksi-aksi, termasuk kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatan-kegiatan sekarang masya Allah kegiatan ya sudah banyak yang mendekati porno aksi. Kadang ibu-ibu, khususnya di di musim-musim apa namanya nih, dirgahayu kemerdekaan. Kadang berlebihan ibu-ibu ikut panjat pinang pula. Laki-laki bahaya apalagi ibu. Ada lagi lomba menggendong istri. Ibu-ibu main bola pakai daster. Pakai daster. Yang kan main bola pakai daster, lewat depannya pakai daster, ada lain bayangannya. Jadi kalau nak buat permainan, buat, tapi jangan mengandung unsur kemaksiatan. Belum lagi acara-acara sampai malam-malam hari mengumpulkan orang ramai, orang-orang yang laki-laki perempuan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang mendekati zina. Mendekati zina. Termasuk diantaranya adalah campur baur di kampus, di dalam pelajaran antara laki-laki dan perempuan. Dan itu sudah dibuktikan kaum muslimin dan muslimat sebenarnya. Sudah dibuktikan bahwa pelajar yang tidak campur laki-laki dan perempuan jauh lebih baik hasilnya, prestasinya daripada bercampur. Daripada bercampur laki-laki dan perempuan. Cuma sayang membuat penelitiannya orang non muslim pula. Di Inggris dan di Perancis mereka buktikan. Diambil sampel orang-orang yang diukur IQ-nya setara semuanya, lalu dibuat khusus laki-laki, khusus perempuan, kemudian lokal khusus campur laki-laki untuk tingkat SMP dan SMA. Ternyata hasil yang dipisah lebih bagus daripada hasil yang bercampur. Janganlah jolerus ya.
antara yang fokus dengan yang in fokus sama? Yang fokus dengan in fokus. Iya. Nya fokus tapi enggak. Nah, dengan yang bercabang. Apalagi sedang puberitas. Kata kanangnya bang, pantang nampak lah motor kanang kan dia bang. Dahulu kini ndak dulu lah. Dahulu kan ya. Telenso kan dek. Itu dia kata konyang pak apa? Kata konyang pak? Palu apa? Tangan gitu. Payah lolo. Disuruh nikah atau nak nikah, manggil ayah, berarti jadi anak dennya. Bang sekolah bunyi, bang kuliah bang. Kono ultimatum dia ayah. Kalau orang nikah atau nggak kuliah, berarti jadi anak den. Berarti orang lah bisa mandiri dia. Batal gang anak nikah. Kan ya? Kan ya? Itu kalau bawa pulang, boleh tapi jadi kabeh dulu. Kau nak apa gitu. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat keliru dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang ya memang laki-laki itu diciptakan cinan pada perempuan. Cinan pada perempuan. Cinan mata kanan nganteng. Cinan mata kanan nananca. Cinan seleo kanan lama. Nyancak. Ancak lama pula. Tentu. Padang tapico je nya. Padang tapico. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita memang semua bertanggung jawab di seluruh lini untuk menjaga jangan sampai mendekati perbuatan zina ini. Perbuatan zina. Karena mendekati itu sudah dosa. Kan tidak sedikit kan kita lewasunya tihanda waduh bang badu aduk kan badu aduk tihanda itu tahu kan. Assalamualaikum, kalian badi adik ini jual nak ke badi adik udah itu dah jual badi adik enggak apa tuh setelah suami istri alun jual tahu dia kawan. Ngapa kalian diskusinya? Iya diskusi waduh malam raya. Iya malam. Atau cara nak nikah kalian? Ndak ngopo je kami itu run ndak ngopo nomor dia dah. Duduk dia anda pada hadapan dia anda ndak ada siang-siang setiap palanonya. Ya apa? Palano nomor. Dia palano suci itu dia. Dianggap dia ndak ngopo-ngopo juga. Aile yang boleh songa malam. Songa malam. Dianggap ndak apa-apa. Kenapa? Tadilah. Karena kalau di luar ndak apa-apa. Kalau dalam hanya sampai jam 10 malam, sampai 9 malam. Oh di lu sampai jam berapa ya lah boleh. Jadi ini kelalaian kita para orang tua, ngambil kebijakan. Maka siapapun anak kita yang lepas dari pengawasan kita, anak-anak kita yang lepas dari atau tidak di rumah dengan kita, bahkan yang di rumah sekalipun kadang-kadang. Kalau dulu cita-cita orang setu, celaka. Lanjutkanlah celaka. Jadi pulang sonjo. Kini jadualnya masih jalan je pun. Tak sanjo nama. Jadi sekarang ini pulang sanjo. Celaka bujang? Hah? Nak mau bini? Setelah bujang ganja. Kau sekenek si kau pindah lah tempat lain. Tak mau tu. Makanya yang tak mau tu tak berhasil. Tak mau tu tak berhasil. Jadi ini kita lihat kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tidak merasa itu dosa. Makanya ada buku namanya judul bahasa Indonesianya dosa-dosa yang dianggap biasa. Dia dosa-dosa yang dianggap biasa.
nya dosa tapi dianggap biasa. Jadi kalau awak tagang awak manang belalang ke awak. Belalang ke awak. Itu di Cedera Sungai Hijau. Awak baca sampai longang nawa juang sana. Baca sampai longang sana nawa juang. Kawasan mahasiswa aja di situ. Banang badua. Banang badua. Tu tengok. Tak ditengok. Lah salah juga ditengok. Salah juga. Ini termasuk di tweet lah. Kalau di mana? Di Pokan mahasiswa. Ini tanya mahasiswa mana bagi buat kat warga kan. Nah. Ya. Nasang dia ni ulat kan sang dia ni mau dia tu rumah. Tu dapat dia adik kalian lah. Jolin tak kan pada adik orang. Jolin tak kan pada adik. Lah suami isteri. Aduh leh. Apa dia bisa kalian banang berdua? Dia terinspirasi dengan berdua dia teban. Kan banyak juga itu berdua dia teban rumah ya. Itu masalahnya. Lah biasa. Dia. Tu cara amo kali nikah kini dan embon KUA nya dah. Ya, mana kampung dan embon KUA kampung waang tu. Ndak. Kau ndak apa dia? Lawan ang kalau mau berarti lah siap untuk nikah. Kalau mahar dia mayunnya, tapi jelas dia sudah seperangkat lah solatnya. Kalau habis seperangkat rumah tangga dia nikah lah bang. Seperangkat alat salat tolak doa mantunya kan itu pilih seluruh orang paling muali bang ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah sampai gitu. Jadi hampir di seluruh lini ada maksiatnya, ada maksiat, bahkan di acara keagamaan pun tak luput pemanfaatan oleh orang yang tidak bertakwa, tidak beriman. Kemudian kelemahan panitia penyelenggara juga. Harusnya kalau memang acara keagamaan, ia harus sesuai dengan petunjuk agama. Tidak boleh yang non mahram bercampur tempatnya. Apalagi kalau di masjid. Ini kadang kemarin viral pula kan dapat musajid uang. Apa nomor? Karaoke, disco, nauzubillah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Saking jahilnya umat ini dengan hukum. Jadi nasihat-nasihat seperti ini perlu untuk kita dengarkan dan kita perdengarkan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan didengar oleh seorang ayah, lalu dia sadar kewajibannya pada anaknya. Seperti Al-Baji menasihati anaknya di zaman dulu terjaga adab dan batasan laki-laki dan perempuan. Tapi dia tetap pesan. Dia apalagi di zaman kita hari ini yang tidak ada lagi batas-batas itu atau hampir tidak ada. Hampir tidak ada batasan-batasan itu. Bahkan di negeri yang kemarin ada batasan-batasan, sekarang mulai batas-batas itu diruntuhkan sebagiannya. Karena tuntutan dunia internasional, tuntutan ya orang-orang yang belajar ke barat, bawa pemikiran itu kebebasan, dikiranya itu ada kebebasan. Justru orang barat sendiri sebenarnya iri melihat perempuan kaum muslimin, iri melihat perempuan muslimat yang masih sehat, tentunya yang masih sehat, sebab mereka sudah terlanjur menjadikan wanitanya sebagai barang komoditi. Dibuat penelitian orang di Honolulu Amerika, sobat, Hawaii, Florida. Ini tak pernah bangga Amerika, sama. Jadi saudara. Nah, diteliti kan di situ orang-orang atau tidak pakaiin situ kan. Diteliti para koresponden yang laki-laki, bagaimana pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang tidak berpakaian itu. Subhanallah, angkanya sangat fantastis. Hampir 80% menganggap wanita-wanita itu mirip seperti hewan-hewan atau barang-barang dagangan. Siapapun bisa beli dengan harga berapapun. Begitulah pandangan yang terbangun, persepsi orang-orang laki-laki di situ.
Jadi wanita itu tidak lepas dari, tidak lebih daripada barang dagangan, komoditi. Artinya kan diperjualbelikan. Apa bedanya dengan jahiliyah dulu? Wanita dulu adalah diperdagangkan orang. Tapi atas nama kebebasan, atas nama kesetaraan, mereka sudah menyingkap aurat-aurat kaum perempuan dan melepas batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, sampai mereka asal suka sama suka berganti atau tukar istri, tukar suami. Bagi mereka ada hal yang biasa, tetapi sebenarnya jiwa mereka tertekan. Walaupun mereka sepertinya menikmati saat itu, tapi selepas itu tak akan aman rumah tangganya, pasti berkelahi. Sebab apa? Akan ada hal-hal yang sebab tidak ada seketik cemburu, pasti ada. Apalagi nanti setelah melakukan itu, nanti disebutkan pula kelebihan yang lain itu, ya, ternyata kekurangan pada suaminya. Ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali melanggar mereka akan tetap terbiasa melanggar. Maka nasihat ini sebenarnya sangat-sangat penting kita sampaikan pada anak-anak kita, dan sangat penting didengar oleh orang-orang tua kita pada hari ini. Karena mohon maaf, tidak sedikit orang tua antar anaknya sekolah, habis itu ditinggalkan begitu saja. Percaya alasannya anak saya kan sudah dewasa, sudah matang cara berpikirnya. Dia nggak tahu, tadi saya katakan ustadz saja bisa matah balik gara-gara nengok kesempatan itu, apalagi yang tidak ada dasar agama dan iman sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahishatan, karena zina itu adalah dosa yang sangat besar dan berlaku umum. Dikatakan fahisha karena dia amma wa tamma, yaitu amma dia meliputi orang lain, laknatnya menimpa orang lain, wa tamma dan musibahnya besar sekali bagi keluarga di dunia terhina, dan bagi pelaku di akhirat disiapkan azab yang sangat pedih. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Kalau zina sudah berlaku, kadang-kadang diteruskan lagi setelah nikah. Apa sebab? Dipaksakan untuk menikah padahal dia sudah hamil. Akhirnya dia ambil pendapat yang marjuh, daripada malu akhirnya dinikahkan dalam keadaan hamil. Dan ini pendapat yang lemah. Yang sahih wallahu alam adalah tidak boleh dinikahkan, karena air halal dicampur air halal saja nggak boleh. Apa maksudnya? Wanita yang sedang hamil meninggal suaminya sampai iddahnya tapi dalam keadaan hamil, boleh menikah? Enggak. Ini kan sebenarnya air halal campur air halal, karena nikah kan, hamil pertama dengan nikah, sekarang dia nikah lagi dengan nikah, kan seharusnya halal. Enggak boleh, apalagi mencampur yang halal dengan yang haram. Ya sih, si positif campur negatif, positif campur negatif, negatif. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan nikahkan, tapi berapa banyak dinikahkan, yang kemudian nanti datang lagi dosa lain. Anak pertama hasil zina ternyata perempuan pula. Kemarin karena sudah dinikahkan waktu hamil, tentu yang terbayang orang ini anak aslinya, sah? Kan anak dia. Pas sudah besar anak perempuannya dilamar orang, walinya siapa? Ayah zina. Akhirnya dinikahkan oleh wali yang tidak sah. Anda Allah mau nyoba setinggi pula lah nikah dan tak lu nyanyinya. Iya nikah, cuman lah hamil. Ini anak bukan anak Anda, bukan anak Anda, tidak boleh menikahkan. Akhirnya zina pertama melahirkan zina keturunan selanjutnya. Nah itu sudah itulah anak lo, anak lah bercucu lo situ, boleh tanya Ustaz, bapak coro Ustaz, anak dulu ya, nikahnya anak zina dulu, makan panjang situ ada.
Ini Ustaz Nopon yang kadang jawab dah. Iya. Akhirnya kaum muslimin ini nasihat ini perlu untuk selalu diingatkan pada anak-anak kita. Sebab kalau sudah berlaku, sudah terjadi, buruknya berlaku umum dan general. Kemudian azabnya besar. Kemudian akibat-akibat yang timbul, ekses daripada zina itu akan berkelanjutan pada keturunan selanjutnya. Kalau tidak diselesaikan dengan kesatria, dengan fair, dengan kejujuran. Kadang kan orang tak berani, kan dinikahkan hamil karena takut malu itulah. Akhirnya karena takut malu, besok pas menikah anaknya malu juga dia untuk mengatakan. Padahal sebenarnya bisa aja dibuat modus pas anaknya menikah pergi merantau ke Malaysia kan, misal kan, tidak dapat tiket pulang, nah akhirnya diwakil, nah, wali hakim menikah, misal, nah pandai-pandai lah kan, nah, jadi tak baju dosa nah, atau suruh adiknya sendiri. Awak lah tua tak tahu pek donya buiknya, apalagi nama calon suami panjang lah kan, 55 kata lah kan, ya kan bertitel lagi, profesor, doktor, insinyur, MSc kan misalnya, nah, diserahkan pada yang lain, kan boleh kan? Ya memang wajib sebenarnya. Nah cuman itulah, kadang karena takut malu, karena kemarin ditutupi dengan kesalahan, sekarang juga ditutupi dengan kesalahan baru. Makanya kebijakan kompilasi hukum Islam yang membolehkan orang hamil menikah sebenarnya latar belakangnya diantaranya yang saya ketahui adalah kodok dulu Pak KUA dibuang doang. Inilah mazina hendak dipasok KUA menikahkan deh. Nah, jadi pada kono ancam tahu KUA akhirnya dibuat kompilasi hukum Islam yang hamil boleh dinikahi oleh yang menghamili. Padahal itu adalah perkataan yang marjuh, perkataan yang lemah. Wallahul musta'an. Akhirnya jadi dasar hukum siapapun yang hamil lalu diminta pertanggungjawabannya, mau menikah akhirnya dinikahkan. Besok lahir anak perempuan, lahir jadi dia pula jadi wali karena dianggap sah tadi. Padahal dia bukan wali yang sah. Wallahul musta'an. Makanya dusta sekali akan melahirkan dusta-dusta yang lain. Bikin masalah di pertama tidak diselesaikan akan melahirkan masalah lain. Nah, nasihat atau wasiat Al-Baji ini sangat sesuai di zamannya, apalagi di zaman kita hari ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya tutup aja lah sampai sini ya. Tadi janjikan sebentar cuma itu ya. Terima kasih. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.